Imam Ali, Bapak Ibu, ketika ditanya tentang hakikat takwa, beliau menyebutkan takwa itu paling tidak ada 4 ciri, 4 hal yang ada pada diri seorang sehingga dia masuk atau kemudian menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, apa kata beliau ciri orang bertakwa? Al-khawfu minal jalil, yaitu ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan salat Isya berjamaah yang nantinya insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke malam yang ke-10. Maka sudah 9 hari kita berpuasa, sudah 9 malam di bulan Ramadan kita hidupkan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Maka mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata la'allakum tattaqun itu Allah ulang 6 kali. Allah mengulangnya sebanyak 6 kali. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 63 Allah mengatakan, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah katakan, dan ambillah apa yang telah diberikan kepada kalian dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam hukuman qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang keempatnya di surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi 4 kali Bapak Ibu di surah Al-Baqarah. Yang ayat 183 yaitu ayat tentang puasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kelimanya Bapak Ibu di surat Al-An'am ayat 153 Allah mengatakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
dan itulah yang diwasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan yang keenam itu di surat Al-A'raf ayat 171 yang dia bunyinya sama dengan di surah Al-Baqarah ayat 63. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 6 kali Allah ulang kalimat la'allakum tattaqun di dalam Al-Qur'an, maka paling tidak bisa disimpulkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bisa dibentuk ketika seseorang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ Allah sebutkan dengan perintah untuk menjalankan hukum qisas dan kemudian menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu dengan berpegang teguh atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menarik dari sekian banyak ibadah puasalah yang kemudian Allah jadikan cara agar kemudian seseorang bisa mencapai derajat takwa. Bukan berarti ibadah lain tidak, ibadah lain juga termasuk. Ya, Allah juga menyebutkan tentang bahwasanya melaksanakan salat, membayar zakat itu di antara ciri orang yang bertakwa. Tapi dalam konteks ayat yang kemudian Allah sebutkan langsung dengan melakukannya akan melahirkan sifat takwa, Allah jadikanlah ibadah puasa. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Kenapa dengan berpuasa seorang bisa menjadi bertakwa? Maka kita perlu cari tahu dulu apa definisi takwa. Dari situlah kemudian kita bisa menyelaraskan atau kemudian mengetahui kenapa dengan berpuasa seseorang bisa menjadi bertakwa. Kita ambil Bapak Ibu definisi yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali Bapak Ibu ketika ditanya tentang hakikat takwa, beliau menyebutkan takwa itu paling tidak ada 4 ciri, 4 hal yang ada pada diri seorang sehingga dia masuk atau kemudian menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama apa kata beliau ciri orang bertakwa? Al-khawfu minal jalil, yaitu ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud takut kepada Allah ini Bapak Ibu? Takut kalau kemudian dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa itu bisa merealisasikan bentuk ketakwaan dalam artian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak ada yang mengetahuinya dia sedang melakukannya kecuali hanya dirinya dan Allah saja. Kalau ada orang sholat Bapak Ibu nampak sama kita, tahu tak kita orang itu sedang sholat? Tahu, nampak sama kita. Seorang sedang sholat di masjid misalnya, kita mengatakan dia sedang sholat, kita mengetahuinya dia sedang sholat. Orang sedang baca Al-Quran, nampak sama kita dia megang Al-Quran, kemudian dia baca dengan suara lantang, kita bisa tahu dia sedang baca Al-Quran. Orang sedang menaikkan ibadah haji umroh misalnya, nampak sama kita dia update status sebelum berangkat kan, mohon doanya mau berangkat haji, mau berangkat umroh, nampak sama kita, kemudian foto-fotonya segala macam. Tapi kalau puasa Bapak Ibu, ada enggak yang tahu kalau kita nampak misalnya ada 2 orang, bisa enggak kita mengetahui kedua orang itu sedang berpuasa? Atau mungkin salah satunya puasa atau enggak? Atau mungkin dua-duanya enggak puasa? Bisa enggak kita membedakannya? Enggak bisa. Yang tahu siapa? Hanya dia dan Allah saja. Maka ibadah puasa ini bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Bapak Ibu kau tidak berani membatalkan puasa? Padahal kan tidak ada yang tahu. Ya Bapak Ibu, kenapa tidak berani membatalkan puasa? Bisa saja kemudian apa? Masuk ke rumah, masuk kamar, makan kan? Nanti habis itu pura-pura lemas, ya pura-pura kan? Panas hari ini, haus, padahal udah habis pula cendol segelas gitu. Bisa saja itu dilakukan, tapi kenapa kemudian tidak dilakukan?
Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak nampak, tapi Allah tahu, Allah melihat. Maka puasa ini bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ciri pertama orang yang bertakwa. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Bapak Ibu ketika berbicara masalah puasa, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amali bin adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia, dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, itu bagi dia, kecuali puasa, kata Allah, itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Apakah kemudian ibadah-ibadah yang lain itu bukan untuk Allah? Apakah ibadah-ibadah yang lain bukan Allah yang mengajarnya? Tidak, sama. Tapi kenapa kemudian Allah mengatakan ini? Karena kalau ibadah lain itu bisa niatnya terselewengkan kepada yang lain, bisa niatnya ria, bisa niatnya macam-macam. Tapi kalau puasa kan tidak ada orang ria puasa. Gimana cara mau ria puasa? Karena orang tidak tahu. Dan juga apa? Makanya kemudian Allah ganjar pahala puasa ini dengan ganjaran yang khusus. Kalau ibadah sholat misalnya Bapak Ibu, ibadah zakat misalnya, Allah sebutkan ya ganjarannya ketika seorang melaksanakan sholat, misalnya sholat qobliyah subuh misalnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sholat berjamaah di masjid misalnya, pahala-pahala yang disebutkan. Kalau berinfak bersedekah maka pahalanya bisa Allah lipat gandakan sampai 700. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu pahalanya kecuali hanya Allah saja. Biasanya kalau tidak diketahui ini kecil atau besar Bapak Ibu? Besar biasanya. Apa pula yang tidak diketahui malah kecil? Itu mah tidak surprise namanya. Maka pahala puasa ini sangat besar dan hanya Allah yang tahu ganjarannya apa. Ini yang pertama, puasa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali, hakikat takwa yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah puasa ini Bapak Ibu, ini ibadah yang cukup panjang. Selama 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka kemudian ada ketentuan-ketentuan syariat dalam puasa ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan maka ibadah puasanya bisa batal, atau mungkin ibadah puasa yang tidak batal tapi tidak dapat pahala. Maka apa? Kalau kita ingin kemudian ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah, mendapatkan pahala, kita harus berpuasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa, atau menjaga dari segala hal yang bisa merusak ibadah puasa. Jangan sampai termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya apa? Hanya lapar dan dahaga saja. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi mulutnya tidak dijaganya. Ya, puasa masih suka menghina orang, puasa masih suka menggunjing orang misalnya, tidak dapat pahala dari puasanya. Tangannya tidak dijaganya dari menzalimi orang lain, matanya tidak dijaganya dari melihat yang haram, maka ibadah puasanya menjadi sia-sia. Berarti dia tidak melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang yang kemudian dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan benar, menjaga diri dari hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa, maka insya Allah karakter takwa akan terbentuk pada dirinya dengan menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali, hakikat takwa yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Bapak Ibu itu melatih kita kemudian untuk belajar, untuk kemudian merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka tidak memiliki apa yang bisa dimakan. Sebelum Ramadan kita bisa makan kapan kita mau. Tapi kalau pas sudah Ramadan bagaimana? Allah batasi. Tidak boleh makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kita ridho dengan ketentuan Allah ini.
ibadah puasa melatih kita untuk kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, sehingga kemudian kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hidup ini antara dua Bapak Ibu, antara syukur dan sabar. Hidup itu antara dua. Ya kalau tidak syukur sabar, dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Ada pula orang udah dapat nikmat pun tidak bersyukur. Nah, ini bahaya nih. Ya, tidak dapat musibah tidak sabar. Nah, ini yang bahaya. Orang berbahaya itu kalau pas dapat nikmat dia tidak bersyukur, dapat musibah dia tidak bersabar. Tapi yang harus dilakukan apa? Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, puasa melatih seseorang untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu melihat orang yang ada di bawah kita. Ini untuk melatih agar kemudian selalu merasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang ada di atas. Kalau lihat ke atas Bapak Ibu tidak akan pernah puas. Ya, selalu kurang rasanya kalau lihat apa yang orang lain punya di atas kita. Tapi kalau kita lihat yang di bawah kita, pasti apa? Pasti kita akan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi syukur itu bukan tentang banyaknya yang dimiliki, tapi adalah tentang bagaimana merasa menerima dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali, ciri takwa yang keempat adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa ini Bapak Ibu sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu Bapak Ibu entah kapan meninggal. Ya, tidak tahu kita kapan ajal menyebut. Kita sudah siap-siap, sudah merencanakan tuh hari raya. Banyak orang sudah merencanakan tuh hari raya. Tapi kan ada juga nanti orang ternyata tidak sampai hari raya dia. Udah macam-macam disiapkannya, kadang udah beli tiket pula ternyata tidak jadi pergi karena sudah meninggal. Maka bulan Ramadan inilah kemudian kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, sehingga kalaulah misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, maka paling tidak apa? Sudah ada bekal yang bisa dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh merugi dan celaka, khaba wa khasar, khaba wa khasar, khaba wa khasar. 3 kali dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yaghfar lahu. Yaitu orang yang Allah takdirkan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi ternyata dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan di bulan Ramadan Bapak Ibu ada rahmat di dalamnya. Allah jadikan di bulan Ramadan ada ampunan. Allah jadikan di bulan Ramadan ada pembebasan dari siksa api neraka. Maka kalau ada orang sudah jumpa Ramadan dan masuk Ramadan, tidak dapat rahmat dari Allah, tidak diampunkan dosanya, tidak dapat garansi bebas dari neraka, ini orang yang merugi. Kenapa? Sudah Allah takdirkan, Allah beri kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata tidak digunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita gunakan kesempatan puasa ini, kesempatan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hakikat takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita raih. Kita bisa menjadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selalu berupaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berupaya untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bagaimana kemudian orientasi hidup kita, apa yang kita lakukan semuanya berorientasi kepada akhirat, berorientasi kepada persiapan bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.